Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? UTS-nya lancar ya? Oke, hari ini kita mulai lagi teman-teman untuk belajar, yaitu materi yang akan kita bahas pada minggu ini adalah mengenai tentang runtunan dan percabangan, di mana pada materi kali ini kita akan membahas 3 algoritma teman-teman. Yang pertama adalah algoritma runtunan, yang kedua adalah algoritma percabangan, yang ketiga adalah perulangan. Untuk di pertemuan minggu ini kita membahasnya dua dulu ya teman-teman, yaitu tentang runtunan dan percabangan. Untuk perulangannya di minggu depan aja. Oke, untuk masuk aja ya, langsung masuk. Kita akan membicarakan tentang algoritma runtunan. Algoritma runtunan itu apa gitu kan? Jadi algoritma runtunan ini, setiap instruksi akan dikerjakan satu persatu. Jadi nantinya setiap instruksi itu kan dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang maupun tidak dilaksanakan. Kemudian nanti urutan instruksi yang dilaksanakan memproses sama dengan urutan aksi sebagaimana nanti yang tertulis dalam teks algoritmanya. Jadi nanti otomatis kalau kita bisa lihat di gambar seperti ini, jadi kita nanti bisa tahu tuh, jadi ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dia akan selalu beruntut. Jadi namanya itulah algoritma runtunan. Selain itu, kalau kita membahas tentang algoritma runtunan ini, kita juga akan bisa tahu nih, kalau kita berbicara di game yang Code ORG ya, ORG itu nanti bisa dilihat teman-teman, di situ ada, saya ada contohnya kemarin, ada games yang Flappy Bird. Di situ nanti kita bisa lihat nih di gambar di sini ya. Di situ nanti ada tuh setiap langkah-langkahnya, dia akan secara beruntun. Jadi secara runtun ada satu langkah, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Di situ kita bisa lihat bahwa ketika nanti dijalankan, nanti dia akan menggerak maju. Jadi di situ kan dia ingin membantu si Flappy Bird itu biar untuk mencapai si babi hijaunya. Jadi nanti bagaimana caranya dia akan ditulis tuh secara beruntun. Jadi di situ terlihat, jadi tinggal di klik sesuai di Code ORG-nya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya algoritma ini kita nggak boleh ada sesuatu yang dilangkahin gitu ya Bu ya? Iya benar, harus ya? untuk banget, benar sekali. Jadi harus di step 1, step 2 dan selanjutnya. Benar banget. Oke, jadi selanjutnya setelah algoritma runtunan, kita akan berbicara tentang algoritma percabangan. Kita akan masuk ke algoritma percabangan teman-teman, yaitu algoritma percabangan itu apa? Pernyataan percabangan memungkinkan suatu pernyataan untuk dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi misalkan teman-teman nih lagi ada di suatu jalan tol nih, mau belok kanan atau kiri atau lurus, itu kondisi di mana kita sedang mengalami percabangan teman-teman. Bingung nih kita mau beloknya kemana, itu bingung. Nah itu contoh simpel aja di algoritma percabangan. Misalkan contoh lain nih teman-teman. Jika kita mau menonton sebuah film, maka kita harus membeli apa teman-teman lebih dahulu? Tiketnya ya pasti ya, kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu. Iya betul. Lalu untuk yang contoh kedua, apa Bu? Jadi di sini nanti ada juga misalnya nanti kita tahu bahwa dia bilangan genap atau bilangan ganjil, berarti kan dia merupakan suatu pilihan. Jadi kalau percabangan ini pasti kita akan memilih mana yang sebenarnya akan dipilih gitu kan. Kayak tadi misalnya memilih menonton film gitu kan, beli tiket, pasti kita akan memilih mana ya yang film-film yang akan kita tonton gitu kan. Sementara yang kedua adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2, yaitu bilangan itu pasti genap. Itu kalau kita akan bicara tentang bilangan ganjil dan genapnya. Nanti di sini algoritma percabangan ini kita akan ada 2 instruksi. Instruksinya apa Bu? Oke, di algoritma percabangan nanti akan ada dua instruksi. Yang pertama adalah instruksi if dan yang kedua adalah instruksi switch. Jadi ada if dan juga switch. Okay. Apa itu yang disebut instruksi? Instruksi adalah sebuah aksi ya teman-teman, atau perintah, atau kalau nextnya kita akan menyebutnya sebagai statement ya Bu ya? Oh iya benar-benar. Oke, selanjutnya berarti kita kita akan bahas tentang percabangan, yaitu tentang statementnya yang if ya. Nah, if ini tuh biasanya digunakan untuk menguji sebuah kondisi gitu kan. Kalau bisa teman-teman lihat di sini ada gambarnya gitu kan. Jadi bila kondisi yang diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Jadi nanti misalnya bila kondisi diujinya salah, misalnya program akan menjalankan pernyataan yang lain. Jadi nanti akan ada 2 kondisi ya, benar atau salah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat nih dari atas, misalnya if kondisi pertama salah gitu kan. Salah, dia akan masuk ke pernyataan kedua. Sementara kalau benar, dia akan masuk ke pernyataan yang pertama. Seperti itu sampai nantinya akan ada pernyataan yang sesudahnya, pernyataan yang paling akhir gitu kan, yang akan didapat. Seperti itu kalau if. Selanjutnya Bu.
Oke, berarti if untuk kesimpulannya dia ada salah atau benar ya Bu ya? Iya, salah atau benar, dan nanti Dalam dia kondisi akan itu ya? Iya, benar. Jadi nanti akan ada struktur kontrol keputusan, kemudian digunakan untuk memilih dan mengeksekusi blok tertentu dari kode yang dapat berpindah dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Nanti juga ada tipe-tipenya nih. Menurut Ibu tipe-tipenya apa aja sih? Oke, untuk if itu nanti kita kan biasanya percabangan itu nggak cuma satu kasus ya teman-teman, bisa aja ada 2 kasus atau lebih gitu. Nanti kalau kondisinya itu ada di satu kasus, kita menggunakannya if, statement if. Ketika kita ada 2 kasus, kita menggunakannya if else. Apabila ada 3 kasus atau lebih, kita menggunakannya if else if. Gitu ya teman-teman, ingat ya, kalau satu if, yang kedua if else, kalau ketiga atau lebih pakainya if else if. Iya, jadi pokoknya intinya nanti dia akan benar atau salah, tapi dia akan selalu tetap if else seperti itu ya Bu ya sebenarnya. Tergantung beberapa kondisinya. Iya, kalau bisa kita lihat di sini bahwa kita bisa lihat ya, jadi nanti yang pertama adalah statement if ini akan menspesifikasi sebuah statement atau blok dari kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika statement boolean bernilai true. Jadi nantinya kalau kita bisa lihat from statementnya, bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kode ini kayaknya ada di mata algoritma pemrograman ya sebenarnya ya. Pasti udah dipelajari. Iya, udah dipelajari di algoritma pemrograman, bisa dilihat juga. Awal. Iya, benar banget. Jadi di sini bisa dilihat bahwa misalnya if ini ada ekspresinya. Ekspresi ini itu sebenarnya mau apa di dalam ekspresi ini tuh. Jadi misalnya tadi kayak mau nonton film. Jadi di sini kita tahu nih apa yang mau dipilih di sini filmnya. Itu namanya ekspresi, dan statementnya itu adalah hasil akhirnya. Mau apa pernyataan yang akan didapat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nanti ada statement juga yang selanjutnya yaitu statement if else-nya. If else ya, berarti if else itu ketika kita berada di 2 kondisi ya teman-teman. Untuk ekspresinya hampir sama aja seperti yang di if yang di awal tadi. Tetapi kalau di if else ini nanti statementnya kita ada 2 di awal dan 2 di akhir teman-teman. 2 sebelum else dan 2 statementnya di setelah else. Jadi hampir sama aja seperti if yang sebelumnya. Yaitu ketika if else ini digunakan ketika kita akan mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya true, dan mengeksekusi statement yang lain jika bernilainya false. Jika maksudnya kita pilihan if yang pertama itu true, maka statement yang selanjutnya itu dia akan bernilai false seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kalau kita tadi sudah berbicara tentang if else, nanti kita juga kan tadi ada tuh kalau algoritma percabangan ini tadi sudah ada if, dan ini sekarang kita akan berpindah dengan switch. Jadi switch ini tuh sebenarnya ekspresi yang merupakan integer atau karakter yang merupakan nantinya dia akan ada pilihan. Jadi kayak misalnya kita memilih, misalnya kita punya satu lemari gitu kan, kita pilih ke salah satunya. Jadi kalau misalnya switch itu nanti kita ada pilihan satu, saya kita mau pakai baju mana ya, pakai baju pilih satu atau baju kedua, dan yang seterusnya. Nanti kita akan bisa tinggal memilih mana yang sebenarnya kita akan pilih, misalnya seperti itu. Jadi di sini nantinya untuk statement switch ini bisa dilihat ya, contohnya di sini. Jadi nanti ini ada alurnya, di situ ada bloknya. Di situ pertama misalnya ada daftar nilai yang pertama, kemudian ada daftar nilai yang kedua, terus daftar nilai sampai selanjutnya. Di sini nantinya dia akan memilih langsung. Jadi dia bukan if else lagi, bukan yang benar atau salahnya tuh. Kalau if else kan cuma benar atau salah, jadi cuma ada 2 kemungkinan. Kalau switch ini kita bisa memilih. Jadi mana yang mau kita pilih dari contohnya ada locker tadi kan, salah satu yang kita ambil seperti itu. Nah di sini kalau statement dari switch-nya sendiri, kalau statement dari switch kita bisa memperbolehkan percabangan pada multiple outcomes. Jadi dia bisa jadi nggak cuma satu. Kalau if kan cuma satu kan, ya kan. Jadi kalau misalnya switch ini bisa banyak pilihannya. Ini contohnya bisa dilihat bahwa di sini ya ada formnya. Di situ kalau ada misalnya case yang pertama, pilihan yang pertama statementnya apa, case yang kedua pilihannya yang kedua, dan sampai case yang terakhir kita akan pasti menyebutnya ada default. Itu ada yang lain-lain seperti itu. Jadi di sini contohnya, jadi ada bloknya, kita akan bisa memilih. Jadi pasti tidak mungkin cuma satu seperti itu. Selanjutnya nanti mungkin akan kita kita sah pengetahuan teman-teman mengenai percabangan ini seberapa pahamnya. Nanti akan kita coba di ikut ORG ya Bu ya. Iya, benar. Nanti akan kita kasih course ke berapa ya? Nanti aja ya kita join di kelas masing-masing, di ikut ORG-nya aja. Nanti kita kasih course-nya yang mana untuk percabangan. Seperti itu.
Mungkin itu aja ya yang kita bahas untuk pertemuan kali ini tentang algoritma runtutan dan juga percabangan. Itu perulangannya masih minggu depan Ya, ya? nanti kita akan sambung lagi di next video. Itu aja dari kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau misalnya langsung bisa hubungi kami atau langsung di saat kelas berlangsung ya. Ya, begitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.